dosa itu wajar pada kehidupan manusia. Maka yang membedakan adalah ketika pendosa itu masih ada ranah keimanan, maka tidak ada ucapan pertama kali ketika dosa baru saja dikerjakan kecuali adalah bertobat lebih dahulu. Bedanya antara fajir dengan mukmin itu, Pak, mukmin itu ketika berdosa langsung bergegas di dalam bertobat. Adapun fajir, orang yang banyak dosa, terkadang nunggu waktu yang lama banget barulah dia bertobat. Maka inilah yang kita jumpai dalam salah satu faedah, nanti kita akan masuk pada faedah tadabbur doanya. Di sinilah kita paham persamaan antara Adam dan iblis itu persamaannya ada 3. Perbedaannya cuma 1. Karena perbedaan cuma 1 itulah yang menentukan akhir muara kehidupan nasib mereka itu berbeda. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita masih berada pada muqaddimah untuk membahas kembali bagaimana latar belakang doa ini sebelum diucapkan oleh Nabi Adam. Mengetahui latar belakang terhadap satu doa itu akan sangat membantu kita untuk mentadaburi doa tersebut. Terkadang doa tidak mampu dihadirkan pada hati yang khusyuk, melantunkan dzikirnya, mengucapkan doanya, disebabkan banyak di antara kita tidak mengetahui latar belakang ketika doa itu diucapkan oleh Nabi ataupun diucapkan oleh para malaikat. Makanya inilah yang menjadikan kita masih pada pusaran pembahasan prolog dan muqaddimah. Ya, yang harus kita ketahui sebelum diucapkan doa ini oleh Nabi Adam. Karena doa ini memiliki histori yang cukup panjang. Doa ini memiliki sejarah yang cukup panjang yang menjadi latar belakang doa ini sebelum disampaikan oleh Nabi Adam. Dan itulah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Semoga selesai hari ini, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita sudah mulai memasuki doanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas setidaknya 3 poin yang menjadi prolog kenapa doa ini menjadi doa yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama, kita mengetahui bagaimana Nabi Adam untuk menjawab banyak pertanyaan dari kaum muslimin. Kenapa Nabi Adam melakukan dosa? Karena banyak di antara kita yang berpikir, cobalah Nabi Adam mampu menahan keinginannya untuk memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Mungkin kita tidak perlu berada di Kemang, Bekasi. Mungkin kita tidak perlu berada di Sepanjang Jaya. Mungkin kita tidak perlu memiliki kehidupan di dunia. Dan itu merupakan pertanyaan yang juga ditanyakan Nabi Musa kepada Nabi Adam. Ketika Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang dalam ilmunya pun bertanya tentang alasan apa Nabi Adam ketika memakan buah yang diharamkan oleh Allah yang menjadi sebab diturunkannya Nabi Adam dan keturunannya dari surga. Ini sudah kita jawab. Yang kedua, prolog yang kita sampaikan adalah bagaimana kita memahami dosa pertama kali sebelum terjadinya dosa hasad itu adalah bagaimana ketika orang itu salah di dalam mengambil analogi, salah di dalam kias. Ketika kita menjumpai iblis merasa dirinya lebih mulia daripada Adam. Ketika dia berpikir api itu lebih baik daripada tanah. Padahal secara kias dan analogi tentunya salah. Sesungguhnya tanah dalam beberapa sifat lebih mulia daripada api. Disinilah para ulama mengatakan hati-hati dengan cara dan metode kamu berpikir. Karena cara dan metode berpikir itulah yang menyebabkan tergelincirnya iblis hingga melakukan satu kesalahan dan satu kemaksiatan besar. Dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Disebabkan karena dia salah menetapkan kesimpulan dari cara dia berpikir ketika melihat sesuatu. Makanya saya kemarin mengingatkan diri saya dan kepada kita. Hati-hati apa yang kita baca, hati-hati apa yang kita dengar. Karena apa? Semua redaksi yang kita dengarkan, semua berita yang kita akses, itu sangat bisa mempengaruhi jalan kita berpikir dan metode kita mengambil kesimpulan. Terutama ketika kita hidup pada zaman fitnah. Kita diguyur dengan media informasi yang jatuhnya dan hadirnya bukan hanya per jam tetapi per detik. Tanpa kita merasa bahwasanya itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Dan itulah yang menyebabkan pertama kali sebelum iblis memiliki sifat hasad, maka sifat hasad itu timbul karena kesalahan di dalam metode berpikir.
Makanya itulah yang menjadikan kita memahami kembali apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Hati-hati memasukkan apapun ke dalam pikiranmu, karena pikiran itu investasi paling berharga. Orang bisa salah kepada kesalahan besar dimulai dari cara berpikir yang salah. Orang bisa istiqomah di atas kebenaran disebabkan karena dia memahami kesimpulan yang benar. Dan itu yang kita peroleh dari kesalahan iblis. Salahnya iblis itu pertama kali salah di dalam analogi. Banyak orang mengatakan dosa pertama kali yang dilakukan makhluk adalah hasad, yang dilakukan iblis. Betul, hasad itu produk dari kesalahan berpikir dan metode berpikir yang dimiliki oleh iblis. Itu sudah kita jelaskan. Yang ketiga, kita sudah menjelaskan pada pertemuan berikutnya, kenapa malaikat bersujud kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Adam? Banyak kalangan orientalis, kalangan liberalis mengatakan berarti iblis itu lebih bertauhid, lebih berakidah daripada malaikat. Karena iblis tidak mau sujud, karena sujud itu hanya diberikan kepada Allah. Adapun malaikat, keimanan mereka di bawah iblis, karena malaikat masih mau bersujud kepada makhluk. Ini kita kemarin juga sampaikan, bahwasanya penjelasannya gamblang. Sesungguhnya sujud itu dibagi menjadi dua, kata Imam Ibnu Katsir, kata Imam Qurtubi juga. Sujud itu dua, sujud ta'dziman wa sujud imtisalan. Sujud itu dua, Pak. Sujud yang sifatnya adalah ibadah, di mana kita mengagungkan kepada yang kita sujud kepadanya, maka ini tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Itu namanya sujud ta'dziman atau sujud ibadatan. Ada sujud yang kedua yang disebut dengan sujud imtisalan. Sujud melaksanakan perintah. Dan sesungguhnya para malaikat ketika bersujud bukan yang pertama, tetapi sujudnya adalah melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah ketika Allah memerintahkan para malaikat bersujud. Jadi salah besar kalau ada kalangan liberalis di sebuah koran nasional menuliskan sebuah tulisan bahwasanya malaikat itu lebih rendah kualitas imannya daripada iblis. Ketika iblis memang tahu bahwasanya sujud hanya kepada Allah dan tidak boleh diberikan kepada Allah. Ini salah. Justru iblis itu imannya bermasalah. Karena sujud ketika diperintahkan kepadanya maka dia tidak memenuhinya. Ini yang sudah kita sampaikan. Sekarang mari kita menuju kepada prolog yang keempat. Pertanyaan kita sederhana. Ketika iblis akhirnya dikeluarkan dari surga, pertanyaan kita, Adam pun dikeluarkan dari surga, disebabkan karena bisikan setan. Ijma ulama, konsensus para ulama sepakat. Dikeluarkannya Nabi Adam dari surga itu karena pengaruh dan godaan dari iblis. Pertanyaan besar kita, bagaimana iblis bisa menggoda Nabi Adam ketika Nabi Adam masih berada di surga, dan Adam masih berada di surga dan iblis sudah dikeluarkan dari surga ketika dia membangun kerajaannya di atas air. Lalu bagaimana caranya dan metodenya sampai dia bisa menggoda Adam, menggoda Hawa sampai akhirnya Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab dengan ilmu. Maka cara menjawab pertanyaan ini ada dua. Yang pertama, ini merupakan perkara gaib, yang tentunya kita tidak diberitahu oleh Allah secara detail kecuali secara global yang disampaikan oleh Rasulullah dan disampaikan para ulama. Apa yang disampaikan oleh para ahlul ilmi kita imani. Tapi apa yang tidak disampaikan oleh para ahlul ilmi tidak usah kita bertanya-tanya dan tidak usah kita penasaran dengan perkara yang memang tidak kita dapatkan kabar dari Allah secara langsung. Dan ini termasuk perkara-perkara yang kita harus paham. Ilmu itu ada dua, Pak. Ilmu yang ketika kita mengetahui bermanfaat untuk akhirat kita, dan kalau tidak mengetahui berbahaya untuk akhirat kita. Ini ilmu pertama. Jadi ada ilmu yang pertama. Ilmu yang kita mengetahui akan menjadikan kita mendapatkan manfaat, dan apabila tidak mengetahui akan menjadikan berbahaya kehidupan ibadah kita. Ini namanya ilmu yang sifatnya kayak tauhid, fikih, masalah sholat, masalah ibadah. Ini yang pertama. Ada ilmu yang kedua, kata para ulama. Salah satunya Imam Qurtubi mengatakan, ilmuhu la yanfa wa jahluhu la yadur. Ada ilmu yang kedua, yaitu ketika engkau tahu
tidak bermanfaat. Kalaupun kamu tidak tahu, tidak membahayakan akhirat kamu. Ini ada yang kedua, Pak. Maka yang kedua ini juga kita harus paham, mana ilmu yang sifatnya kalaupun kita tahu tidak bermanfaat untuk akhirat kita, kalaupun kita bodoh tidak berbahaya untuk akhirat kita. Maka ilmu semacam ini banyak. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan, contoh, kita bertanya, pohon yang menghasilkan buah yang dimakan Nabi Adam itu pohon apa? Bentuknya apa? Daunnya apa? Ada nggak di dunia sekarang pohon itu? Mau saya potong-potong pohon itu. Gitu. Karena saya dendam dengan pohon itu yang menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Itu pun tidak bermanfaat, Pak. Kalaupun kamu tahu, tidak mendatangkan manfaat. Kalaupun kamu tidak tahu nama dari pohon itu pun tidak membahayakan untuk urusan akhirat kita. Maka ini yang kita harus mengerti. Sama pula ada beberapa part, ada beberapa bagian dari kisah yang terjadi ketika Adam dikeluarkan dari surga. Ada yang disampaikan Allah, ada yang tidak disampaikan Allah. Ada yang disampaikan para ahlul ilmi dari kalangan mufassirin, ada yang tidak disampaikan oleh para ahlul ilmi dari kalangan mufassirin. Yang disampaikan kita imani, yang tidak kita sampaikan tidak usah bertanya-tanya. Ini poin yang pertama yang penting. Poin yang kedua, sebelum kita menjawab bagaimana Adam bisa digoda sama iblis, sampai akhirnya Adam keluar dari surga, lalu mengucapkan doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, maka kita harus tahu dulu, apa sih bedanya antara jin, antara setan, sama iblis. Supaya betul-betul kita semakin paham memahaminya. Karena lafadz yang diucapkan oleh Allah, yaitu adalah iblis di dalam ayat yang menjadikan iblis itu bermusuhan hebat dengan Nabi Adam. Maka kita menjumpai dan kita mendapati keterangan dari beberapa ulama. Dan ini merupakan keterangan yang paling kuat yang saya sampaikan tanpa menafikan ada perbedaan-perbedaan di antara para ulama. Maka sesungguhnya kita harus paham antara jin, setan dengan iblis. Kita paham beberapa hal. Satu, jin dan manusia itu memiliki kesamaan dalam dua perkara. Kita dengan jin itu memiliki dua kesamaan dengan jin dalam dua perkara. Satu, sama-sama memiliki akal dan memiliki syahwat. Jadi jin itu memiliki akal dan memiliki syahwat. Berarti kalau jin memiliki syahwat dan memiliki akal, dia bisa berpikir, dia bisa melakukan kebaikan, dia bisa melakukan kemaksiatan dengan syahwatnya. Tergantung proses keimanan yang dimiliki oleh jin tersebut sebagaimana manusia. Tentunya jin itu memiliki syahwat, makanya mereka memiliki keturunan. Mereka memiliki anak. Dan tentunya menentukan bagaimana tentang kehidupan anaknya jin tidak boleh dengan prasangka. Kalau kita mengetahui apa yang dikabarkan oleh Allah, kita imani. Tapi kalau kita tidak mengetahui, ya sudah, tidak usah bertanya-tanya secara detail. Dan tidak usah menyimpulkan sesuatu tanpa berdasarkan kepada ilmu. Contoh, apakah membuang air panas ke tempat cucian itu bisa membunuh anaknya jin? Ini kan terkenal sekali. Kalau buang air panas di tempat cucian, baca bismillah. Karena mungkin dulu kita suka membaca dialog dengan jin muslim, Pak. Dialog dengan jin muslim itu. Padahal tidak ada satupun keterangan yang datang dari Nabi. Dan tidak ada satupun keterangan yang datang dari Nabi Muhammad untuk menerangkan itu. Kalau kita melempar dan membuang air panas, lalu membaca bismillah, karena memang setiap perbuatan diucapkan dengan bismillah dan dimulai dengan bismillah, tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengimani bahwasanya di dalam lubang tempat cucian di situ ada anak jin, dan kalau kita membuang air panas itu bisa mendatangkan mandorot untuk kita, nah itu tentunya butuh dalil. Dan belum ada keterangan tentang itu. Ya. Makanya kita harus paham, jin itu punya syahwat, dia punya akal sebagaimana manusia. Dan kalau punya syahwat, punya keturunan, berarti ada yang namanya nikah, ada yang namanya zina. Jadi jin itu ada zina, jin ada zina. Makanya jin bisa berhubungan dengan manusia. Itu dalam salah satu bentuk penyimpangan perzinahan secara ekstrim yang dilakukan dua makhluk yang berbeda. Antara jin dengan manusia sebagaimana keterangan dari beberapa ulama. Ada perkawinan, ada persetubuhan antara jin dan manusia. Karena mereka memiliki syahwat. Dan manusia juga memiliki syahwat.
Dan ingat, tidak ada satupun manusia sebenarnya yang bisa melihat jin. Kecuali yang diizinkan oleh Allah, dan salah satu cuma satu, yaitu adalah Rasulullah Muhammad. Kalau ada orang mengaku bahwasanya dia bisa melihat jin, berarti ada satu kemungkinan. Berarti di dalam dirinya ada jin. Sehingga akhirnya kasyaf, pembatas antara dia dengan dunia jin, dibuka oleh jin yang ada di dalam tubuhnya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya manusia itu tidak bisa melihat jin? Yaitu adalah ketika Rasulullah saja tidak bisa melihat jin, Pak. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang diizinkan oleh Allah. Salah satunya yang ada pada surat Al-Ahqaf. Ketika Allah menyampaikan wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundzirin. Ketika Rasulullah sedang membaca Quran, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni, maka datang serombongan jin mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menyadari bahwasanya jin itu sedang mendengarkan bacaan apa yang dilantunkan oleh beliau sampai Allah turunkan ayat ini. Ini menunjukkan kepada kita hatta Rasulullah itu tidak bisa melihat jin kecuali pada kondisi-kondisi yang disampaikan oleh Allah. Pada kondisi-kondisi unconditional, ketika Allah itu memberikan kepadanya beliau pengetahuan tentang jin. Kalau tidak diberikan izin oleh Allah, sesungguhnya Rasulullah tidak bisa melihat jin. Kita juga menjumpai bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab itu adalah apabila berjalan, maka setan atau jin sama di gang yang sama, maka setan itu lebih memilih mundur daripada berhadapan dengan setan. Yang menarik adalah apakah Umar tahu kalau setan itu menjauh darinya? Setan itu takut darinya ketika berhadapan dengan Umar. Umar nggak ngerti. Siapa yang memberitahu itu? Yang memberitahu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua dalil ini saya wakilkan dari ratusan dalil untuk menunjukkan kepada kita tentang satu faedah penting. Nggak ada manusia yang bisa melihat jin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ini jinnya banyak, nanti kita ngomong sudah tahu. Memang kita tahu bahwasanya memang jin itu banyak. Tapi mengetahui tempatnya begini, tempatnya begini, tempatnya begini. Yang kita pelajari di dalam agama ini tidak pernah menjelaskan manusia itu diberikan makom tertentu untuk bisa mengetahui kedudukan jin dan posisi jin. Ustadz, kalau ada orang mengaku jin karena keimanannya, orang yang paling berat dengan keimanan setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Orang yang paling beriman setelah Rasulullah itu siapa? Umar. Tetapi Abu Bakar dan Umar tidak pernah mengklaim mereka itu melihat jin. Dan Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwasanya jin itu yang harus kita pahami. Kalau ada orang mengatakan ada anak kecil melihat jin, mari kita tanya kepada para ustadz yang mereka mendalami masalah ruqyah. Para ustadz mengatakan kalau ada anak-anak bertumbuh kembang lalu dia mengatakan ini ada jin, ini ada jin. Kemungkinan besarnya adalah dia ada jin. Baik jin yang masuk kepada dirinya secara tidak langsung, tidak merasa, atau memang ada jin turunan, Pak. Karena memang ada kultur pada masyarakat yang sudah dekat dengan kehidupan jin. Mereka setiap keluarga punya jin. Lalu jin itu diturunkan kepada ahli warisnya kecuali kepada keluarga yang betul-betul beriman. Jin tidak bisa masuk kepada keturunannya yang betul-betul beriman dan bertakwa. Nah, disinilah biasanya ada banyak persoalan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Kembali ke tadi, jin dengan manusia itu memiliki kesamaan dalam dua perkara. Satu, memiliki akal dan syahwat sebagaimana manusia. Yang kedua, jin dan manusia itu sama-sama mendapati beban hukum yang sama. Beban hukum untuk tilawah, beban hukum untuk sholat, beban hukum untuk beribadah. Cuma ada ibadah-ibadah yang mungkin mereka miliki syariatnya berbeda dengan syariat kita. Ada di antara mereka menjadi da'i? Ada. Ada di antara mereka yang menyeru kepada kebenaran? Ada. Sebagaimana dikatakan di dalam surat Al-Ahqaf, ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Kita mendapati bahwasanya Allah menetapkan ada di antara jin itu yang mereka menjadi da'i. Mereka menyeru. Mereka mengatakan kepada kelompok jin, ajibu da'iyallah, berimanlah kamu kepada Allah, penuhilah panggilan yang diperintahkan oleh Allah, maka diampuni dosa-dosamu. Maka disitulah kita menjumpai
Itulah yang kita dapati dari jin. Kembali ke tadi. Kembali ke masalah jin, setan, dan iblis. Maka jin itu merupakan makhluk. Sama dengan iblis, itu juga makhluk. Adapun setan, setan itu merupakan kata sifat. Segala sesuatu yang sifatnya mutamarrid, atau sesuatu yang sifatnya ba'ud an rahmatillah, sesuatu yang sifatnya melampaui batas, ataupun sifatnya melawan dan membangkang perintahnya Allah, itu disebut dengan setan. Makanya penyebutan setan bisa kepada manusia, bisa kepada jin, dan bisa kepada hewan. Apabila dia tidak mau melaksanakan perintah yang harusnya dijalankan sebagai tugasnya. Maka sesungguhnya bisa disebut dengan kata setan. Sebagaimana Umar pernah menghardik keledainya dengan kata setan. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya setan itu merupakan kata sifat. Jin sendiri terbagi menjadi dua. Ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah. Maka yang kufur kepada Allah, mereka menisbatkan diri mereka kepada iblis. Iblis itu dari jin. Yang paling senior itu namanya iblis. Lah bedanya antara iblis dengan jin adalah jin itu bisa mati, Pak. Tapi kalau iblis itu mendapatkan penangguhan, dia mendapatkan hak istimewa, Pak. Fa innaka minal mungdarin. Kamu ditangguhkan sampai hari kiamat. Yang ditangguhkan cuma satu, iblis. Adapun jin tidak ditangguhkan. Dia bisa mati. Sebagaimana kalau kita melihat ada meteor, itu rujuman li syayatin, itu untuk nembakin jin yang berusaha mencuri berita dari langit untuk disampaikan kepada setiap tukang dukun yang ada di dunia. Lalu ada satu kebenaran ditutupi dengan seribu kebohongan dan kedustaan. Jin itu bisa mati, tapi kalau iblis tidak. Iblis nikah atau tidak nikah? Sudah pernah saya sampaikan, iblis itu menikah. Tentunya akhirnya dia memiliki anak dan keturunannya. Yang tentunya sebagian ulama ada yang menyebutkan namanya, tetapi hadisnya tidak kuat. Ada sebagian yang mengatakan dia punya anak, tetapi tidak diketahui nama dari anak-anaknya iblis itu. Nikahnya iblis dengan siapa? Dengan makhluk yang datang dari kalangan jin. Lalu di mana dia punya tempat tinggal? Apakah iblis punya tempat tinggal? Punya tempat tinggal. Yang mana pernah saya sampaikan, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Sesungguhnya kerajaan besarnya iblis itu berada di atas pusaran air. Dan kita tidak bisa menentukan pusaran air mana. Ustaz, di dalam riwayat Tamim Ad-Dari, bahwasanya Dajjal itu pernah didatangin, pernah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Ketika Tamim Ad-Dari itu beliau melaut, terombang-ambing dengan gelombang selama 1 bulan. Sampai akhirnya di satu pulau. Lalu melihat jassasa, yaitu makhluk besar yang berbulu yang menunjukkan kepada satu makhluk yang besar yang disinyalir dan disabarkan dan dikabarkan Nabi adalah Dajjal. Itu antara perairan Laut Yaman dan Laut Syam, Pak. Jadi Tamim Ad-Dari tidak bisa menyebutkan detail. Ini merupakan salah satu di antara yang kita harus mengerti, Pak. Dajjal itu ada hari ini. Matahari yang kita rasakan itu sama dengan matahari yang dirasakan Dajjal. Udara yang kita hirup hari ini sama dengan udara yang dihirup oleh Dajjal. Karena kita mendapati dari riwayatnya Tamim Ad-Dari bahwasanya Tamim Ad-Dari pernah terombang-ambing di lautan selama 1 bulan. Lalu akhirnya mereka menepi pada satu pulau. Pada satu pulau itulah dia melihat jassasa, lalu kemudian melihat makhluk manusia yang begitu besar, kemudian diikat. Lalu terjadilah percakapan. Ini hadisnya panjang sekali dan hadis ini diutarakan kembali oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat untuk merujuk kepada satu arti, yaitu adalah Dajjal itu sudah ada. Korelasinya dengan arusnya Dajjal itu apa, Ustaz? Korelasinya dengan arusnya iblis itu apa? Sama-sama lautan. Dajjal di atas daratan, iblis di bawah lautan. Tapi sebenarnya Dajjal itu di tengah lautan. Dia di satu pulau. Kalau kata Tamim Ad-Dari, antara perairan Laut Syam dan Laut Yaman. Adapun kerajaan iblis itu ada di bawah lautan, di dalam air. Nah, itulah kerajaan yang dimiliki oleh iblis. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya iblis membangun kerajaannya di atas air. Nah, itulah sekelumit tentang masalah perbedaan antara jin
iblis dengan iblis, setan dengan dajjal. Disitulah kita paham bahwasanya setan itu merupakan kata sifat dan jin itu merupakan makhluk. Sekarang kita mulai membahas poin berikutnya. Bagaimana caranya Adam digoda oleh iblis sampai akhirnya memakan buah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada beberapa tafsir, ada tafsir Imam Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, ada tafsir Imam Ibnu Katsir, kita akan menjumpai beberapa versi yang disampaikan oleh para ulama. Ada beberapa cerita, kisah yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, bahwasanya yang dilakukan oleh iblis itu adalah iblis menggoda dengan lisan. Jadi iblis menggoda dengan lisan, iblis sudah diturunkan, maka dia menyuarakan lisan yang kepada Adam. Bagaimana caranya dia mengatur strategi dengan lisannya, dia menggoda Adam yang masih berada di dalam surga, supaya Adam masuk kepada perangkap yang dia lakukan, perangkap yang dia sudah rencanakan untuk memakan buah tersebut. Ketika iblis tahu bahwasanya pohon itu diharamkan oleh Allah kepada Adam. Sebagian para ahli tafsir itu mengatakan bahwasanya sebelum iblis diturunkan, iblis mengetahui wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu mendekati pohon ini, maka kamu berdua akan menjadi makhluk yang zalim. Iblis itu tahu perintah tersebut. Maka perintah itu diturunkan kepada Adam dan Hawa sebelum diturunkan dan diusirnya iblis. Ketika akhirnya iblis tahu bahwasanya ada satu larangan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa, maka disitulah dia memulai sebuah rencana dan strategi. Nah, itulah yang menjadikan para ulama mengatakan apa? Manusia itu suka penasaran dengan apa yang dilarang. Makanya kalau kita lihat beberapa strategi warung di pinggir jalan, ditulis siapa? Jangan nengok ke kiri, malah justru nengok ke kiri. Karena memang berdasarkan kepada apa yang difahami oleh iblis dari manusia. Oh, dilarangnya pohon itu. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya sesungguhnya yang dilakukan oleh iblis ketika menggoda Adam itu melalui lisan. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Wa ukhtulifa fil kaifiyah faqala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa jumhur ulama musyafahatan wa dalil dalika qauluhu ta'ala wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Maka sesungguhnya ulama ini mereka berbeda bagaimana caranya iblis ketika menggoda Adam. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya iblis menggoda Adam dan Hawa secara dialog dengan lisan. Ya, dia berdialog langsung dengan Adam pada saat itu dengan suaranya yang diperdengarkan kepada Adam dan Hawa. Ini cara yang pertama. Yang kedua, yang dilakukan adalah pendapat yang kedua yang disampaikan oleh para ulama, iblis menggoda Adam melalui was-was dari. Karena iblis itu ketika menggoda Adam itu melalui was-was dia. Makanya akhirnya kita menjumpai sebuah tadabbur yang sangat indah. Ketika kita yang berlindung dari tukang sihir, kita berlindung kepada Allah dari was-was itu 3 kali. Padahal qul a'udzu birabbil falaq. Para ulama menyebutkan satu pelajaran dahsyat. Ternyata menghadapi tukang dukun itu lebih ringan daripada menghadapi pikiran kita sendiri. Makanya ketika kita menghadapi pikiran kita sendiri, kita berlindungnya sampai 3 kali. Meminta perlindungan kepada Allah. Maka hati-hatilah terhadap pikiran. Kita ini kadang-kadang musuh terbesar kita itu pikiran. Terutama kalangan wanita dengan perasaannya. Kadang-kadang kita kenalan sama orang, Pak. Kita ngelihatnya asalnya baik. Baru jalan sebentar, kita udah mikir macam-macam tentang dia. Ini pikiran. Berapa banyak suami istri bertengkar, lalu mereka akhirnya mau rujuk, tapi terhalang oleh pikiran. Wah, ini kalau saya baikin, oh nanti gak benar-benar ini. Pikiran yang menghalangi. Berapa kali kita mau sedekah, mau kita keluarkan, lalu kita tahan sedekah itu. Karena pikiran, wah nanti saya perlu nih, nanti pagi makan megono nih, gak usahlah sedekah pagi ini. Itu pikiran. Makanya yang kita fahami, apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi yang kedua. Yang kedua Imam Qurtubi itu menyampaikan kepada kita,
bahwasanya caranya iblis ketika menggoda Nabi Adam itu adalah dengan pikiran, dibuat was-was Nabi Adam itu. Lalu pikiran itulah yang menjadikan Nabi Adam memandang buah ini akan memberikan kenikmatan dan kebahagiaan kepada Adam dan Hawa. Lah pikiran itu ada di dalam pikirannya Nabi Adam pada saat itu. Karena iblis memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi pikiran. Dan pertama kali yang dipengaruhi adalah Hawa. Dijelaskan, Hawa sudah makan. Dan ketika Hawa itu makan, maka dialah yang memberitahu kepada Adam. Kata Imam Qurtubi. Jadi Hawa makan, setelah Hawa itu makan, masuk ke dalam perutnya. Ada yang mengatakan sampai ke perutnya, makanya tidak menjadi jangkung. Kalau laki-laki makan baru tenggorokannya sampai dibukanya adalah nenek. Kemudian Adam dalam beberapa riwayat yang paling terpilih diturunkan di sekitar daerah India. Mereka berjalan sendirian selama 200 tahun. Tidak ada manusia di atas muka bumi pada saat itu kecuali hewan. Dan 200 tahun akhirnya baru dipertemukan, dan pendapat yang paling kuat itu adalah di Bukit Arafah. Di Jabal Arafah. Makanya diambil dari kata Arafah yang mereka akhirnya berjumpa, bertemu dari kata Arafah. Allah tahu, tapi ini merupakan bagian takdir yang kita harus imani. Dari sinilah kita akhirnya memahami tentang satu perkara. Bagian yang terpenting adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Adam kepada Nabi Musa. Apakah kamu membantahku, membenciku karena perkara takdir yang sudah ditentukan oleh Allah 40 tahun sebelum aku diciptakan? Di dalam takdir yang harus kita imani. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ketika turun pada saat itulah tidak ada kalimat pertama kali yang diucapkan oleh Nabi Adam, kecuali kalimat pertama kali yang disampaikan oleh Nabi Adam itu apa? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat ini diucapkan kembali oleh Nabi Adam ketika ketemu Hawa setelah perjalanan dipisahkan selama 200 tahun. Tapi selama perjalanan dia mencari istrinya, maka kalimat ini yang disampaikan terus oleh Nabi Adam. Tapi yang menarik Pak, yang kita harus paham adalah Nabi Adam ketika ketemu dengan Hawa yang menyebabkan akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari surga, Nabi Adam tidak menyalah-nyalahkan Hawa. Yang mereka lakukan adalah menyadari kesalahannya itu. Makanya di Bukit Arafah, sebagian ulama itu mengatakan di Bukit Arafah setelah 200 tahun mereka berpisah, mereka ketemu, kalimat yang pertama kali mereka ucapkan adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, ini menunjukkan kepada kita dosa itu wajar pada kehidupan manusia. Maka yang membedakan adalah ketika pendosa itu masih ada ranah keimanan, maka tidak ada ucapan pertama kali ketika dosa baru saja dikerjakan kecuali adalah bertobat lebih dahulu. Bedanya antara fajir dengan mukmin itu, Pak. Mukmin itu ketika berdosa langsung bergegas di dalam bertobat. Adapun fajir, orang yang banyak dosa, terkadang nunggu waktu yang lama banget barulah dia bertobat. Maka inilah yang kita jumpai dalam salah satu faedah, nanti kita akan masuk pada faedah tadabbur doanya. Di sinilah kita paham persamaan antara Adam dan iblis itu persamaannya ada 3. Perbedaannya cuma 1. Karena perbedaan cuma 1 itulah yang menentukan akhir muara kehidupan nasib mereka itu berbeda. Apa persamaan antara Adam dengan iblis? 1, sama-sama penduduk surga. 2, sama-sama melakukan satu kesalahan. Adam melakukan satu kesalahan ketika memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Iblis itu juga melakukan satu kesalahan ketika tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Yang ketiga, sama-sama dikeluarkan dari surga. Iblis berada di atas air, adapun Adam diturunkan di atas tanah. 3 persamaannya. Yang membedakan cuma 1. Iblis tidak mau mau bertobat dan menyesali dosa yang telah dia kerjakan. Karena sampai iblis itu nanti dikumpulkan di akhirat, ketika nanti akan dimasukkan ke neraka, barulah di situ nampak penyesalannya. Kalau sekarang iblis tidak pernah merasa bersalah. Sampai sekarang. Tidak pernah merasa bersalah. Bahkan ketika menggoda sebanyak-banyaknya manusia, maka iblis itu tidak pernah merasa bersalah.
Maka Adam merasa bersalah dan kalimat itulah yang dia ucapkan pertama kali ketika pertama kali diturunkan di atas muka bumi. Jadi kalimat yang diucapkan manusia pertama kali ketika ada manusia menginjakkan kaki di atas tanah, itu bukan subhanallah, itu bukan alhamdulillah, itu bukan wah gimana nasib kita, bukan. Ucapan pertama kali ketika Adam diturunkan di atas muka bumi, ketika kakinya menginjakkan ke kaki dunia, ucapan pertama kali dia adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi nanti kalau ada pertanyaan sejarah, apa ucapan pertama kali manusia ketika mendarat di bumi? Ucapannya adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menunjukkan arti kepada kita. Ya memang manusia itu memang makhluk pendosa. Kita semua itu makhluk pendosa, Pak. Tapi jangan pernah kita membenci bagaimana kita kembali kepada Allah. Nah, itu menjadi latar belakang. Kenapa akhirnya kalimat itu diucapkan oleh Nabi Adam. Ya, jadi akhirnya kita paham perbedaan antara jin, setan, dan iblis. Dan kita memahami caranya iblis ketika menggoda Nabi Adam. Maka disinilah di antara perkataan yang penting itu apa? Bagaimana seorang laki-laki harus memiliki sebuah qawam untuk mengarahkan istrinya di dalam setiap kebaikan. Kalau tidak bisa lagi dikendalikan di dalam ketaatan, ya tentunya diistikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah melakukan dosa-dosa besar. Makanya maaf ya Pak, salah satu hadis yang membuat kita merenung di akhir zaman itu kata Rasulullah adalah, ini ada kaitannya antara Hawa dengan Adam. Rasulullah itu mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai atau ar-rajul zaujatahu wa aqa ummahu wa jaffa abahu wa barra sadiqahu. Ini hadis betul-betul kita berdebar-debar kalau kita melihat hadis ini. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seorang suami taat kepada istrinya. Wa aqqa ummahu, tetapi dia durhaka sama ibunya. Insyaallah ya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Setelah itu kata Rasulullah, belum selesai. Wa jaffa abahu, anak yang mereka miliki, anak yang mereka kering gersang ketika ngobrol sama bapaknya. Jadi kalau ngobrol sama bapaknya bingung dia. Dan bapaknya tidak bisa masuk kepada pembicaraan anak. Apa yang kamu lalui nak? Diem aja. Mereka beralasan bapaknya tidak tahu. Tidak sebagaimana Yusuf ketika bermimpi menceritakan kepada Yakub. Tidak sebagaimana Ibrahim ketika menceritakan mimpinya kepada Ismail. Tidak ada dialog Pak dengan bapaknya. Ditambah lagi kata Nabi. Udah selesai? Belum. Nabi nambah lagi. Jaffa abahu wa barra sadiqahu. Sudah tidak mau ngobrol dengan bapaknya. Kering, hambar. Tapi yang unik, yang tragis kata Rasulullah. Wa barra sadiqahu, tapi mereka loyal sama temannya. Mereka berbuat baik, mereka loyal, ngomong apa aja kepada sahabatnya. Tapi mereka tidak pernah bicara itu kepada bapaknya. Nah, ini juga menjadi sebuah teguran untuk kita, Pak. Allah itu menyampaikan dialognya anak dengan ibu hanya 2 kali. Tapi Allah menyampaikan dialognya bapak dengan anak itu berkali-kali di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita pembentukan karakter anak terletak kepada sang bapak. Ibu itu madrasah, betul. Tapi bapak itu kepala sekolah. Makanya yang kita lihat ketika kita menjumpai kisahnya Yusuf. Yusuf itu Pak mendapatkan kecintaan penuh dari Yakub dan dia memberikan kecintaan penuh kepada Yakub. Makanya Bapak perhatikan. Seorang Yusuf bisa bercerita mimpinya kepada Yakub. Kalau anak hari ini mimpi, gak akan cerita sama bapaknya. Alah bapak saya mana mau mendengar sih mimpinya saya. Yang menarik adalah ketika Nabi Yusuf digoda oleh istrinya Perdana Menteri untuk berzina. Maka dikatakan oleh Allah, laula an ra'a burhana rabbih, dia melihat tandanya Allah. Sebagian ulama itu mengatakan yang dilihat Nabi Yusuf itu apa? Kok sampai godaan perempuan itu ditolak sama Yusuf? Bapak cek di Imam Ibnu Katsir, yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah Yakub, bukan ibunya. Karena Nabi Yakub itu punya 2 istri, ada Alea, ada Rachel.
Ya, Alia ini yang melahirkan anak 10 yang menjadi saudara tirinya Nabi Yusuf. Yang istri keduanya yang melahirkan 2 anak Bunyamin dengan Yusuf. Ketika peristiwa digoda oleh istrinya Perdana Menteri, maka saat itu Allah memperlihatkan wajahnya Yakub kepada Yusuf. Sebagian ulama memberikan tafsir dialog, takwil dialognya. Dialognya apa? Yakub saat itu berkata kepada Yusuf, "Ya Yusuf, anta nabiyun." Kamu nabi. Yang menarik, Pak, itu tidak akan didapatkan kalau seorang ayah tidak memiliki kedekatan dengan anak. Ini menjadi sebuah evaluasi besar untuk kita. Kita berada di akhir zaman. Apa yang diisyaratkan oleh Nabi bisa jadi menimpa kepada kita. Pertama, kita mari beristighfar atas kekurangan kita selama kita mendidik anak kita. Mungkin ada hutang pengasuhan karena kesibukan kita kerja, atas nama mencari karunia, atas nama bekerja. Kita tidak pernah menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Apa yang terjadi? Anak ini durhaka kepada kita, tapi kita lebih dulu durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada kita. Dan itu salah satunya apa? Ketika seorang suami tidak menjalankan fungsinya. Makanya hadis ini ada korelasinya dengan apa yang tadi terjadi kepada Adam dan Hawa. Para ulama sepakat yang memakan buah pertama kali adalah Hawa. Karena apa? Kuatnya perasaan seorang wanita. Didominasi oleh perasaan was-was yang ditimbulkan oleh iblis. Nah, itu yang menjadikan kita akhirnya memahami tentang perkara penting ini. Makanya semoga dengan kita mempelajari latar belakang doa ini, maka setidaknya kita bisa mengambil pelajaran. Dan salah satu di antara kekurangan kita itu apa? Kekurangan kita mendidik istri. Karena itu yang dirasakan oleh Nabi Adam. Makanya Nabi Adam tidak menyalahkan takdir itu dan tidak menyalahkan pula istrinya. Karena Nabi Adam tahu bahwasanya haruslah dia yang memimpin dan mengarahkan Hawa. Jadi saya itu mencoba mencari riwayat, ada nggak Nabi Adam memarahi Hawa? Nggak ada, Pak. Karena Nabi Adam sadar itu adalah merupakan bagian dari kekurangan beliau. Pada saat itu ketika akhirnya terjerembab kepada dosa, keluar dari surga. Dan itu pula yang menyebabkan kita mengambil sebuah pelajaran penting. Bagaimana setiap laki-laki dituntut untuk menjadi qawwam atas setiap apa yang terjadi pada keluarganya, supaya menghasilkan keturunan yang berkualitas. Makanya Masya Allah ya Pak, tidak akan pernah kita memiliki anak yang qurrata ayun sampai kita dengan istri kita saling qurrata ayun. Makanya mari kita perhatikan tadabbur pada surat Al-Furqan 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Disebutkan kata azwaj dulu sebelum kata dzurriyyah, Pak. Azwaj itu apa? Pasangan. Ya Allah, anugerahkanlah kami kepada pasangan kami dan anak kami keturunan yang menjadi penyejuk pandangan kami. Kenapa disebutkan kata pasangan dulu? Para ulama mengatakan dalam tadabbur, karena kamu tidak mungkin mendapatkan anak yang qurrata ayun sampai kamu antara suami dan istri itu saling menjadi qurrata ayun. Kalau suami istrinya kering, tidak hambar, tidak romantis, anak tidak akan belajar merasakan arti kehangatan kasih sayang di madrasah pertamanya, dan itulah yang akan menjadikan anak mencari-cari di luar. Makanya kita jumpai kenapa Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh sama-sama dari orang solih, tapi yang satu punya anak yang bernama Kan'an, yang satu anak memiliki Ismail. Yang membedakan satu, karena Ibrahim punya support system yang bernama Sarah, yang bernama Hajar. Hajar itulah yang membentuk Ismail. Ketika dia mendapati istrinya itu betul-betul satu visi dengan dia. Kenapa Nabi Nuh, orang solih, kalau diperes itu peresannya orang solih, Pak. Nabi Nuh itu orang pemimpin ulul azmi. Nggak usah tanya kesabarannya. Dan tidak usah tanya kesyukuran. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu hamba yang paling bersyukur. Tapi kenapa kok anaknya Kan'an? Kelemahannya para ulama itu menyampaikan apa? Di bedahnya itu apa? Bukan kelemahan. Yaitu jawabannya adalah karena Nabi Nuh tidak mendapatkan support system yang bernama istri yang satu visi. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Katsir,
Tidak ada persahabatan paling agung kecuali persahabatan yang paling agung itu antara suami istri. Makanya ketika suami istri itu qurrata a'yun, anaknya itu pasti insya Allah qurrata a'yun. Tapi kalau suami istri tidak qurrata a'yun, maka susah anaknya akan menjadi qurrata a'yun. Makanya maaf, apa yang paling kita ingat Pak dari orang tua kita? Kerukunan mereka. Dan apa yang paling tidak bisa kita lupakan dari orang tua kita saat-saat mereka pernah bertengkar. Saya Masya Allah ya, saya mendapati orang tua saya rukun Pak, saya meninggal dunia. Tapi saya pernah menjumpai pertengkaran mereka. Kelas 3 SD, ibu habis nyuci, bapak habis keluar dari rumah. Pulang ke rumah, bertengkar mereka. Saya kelas 3 SD, itu sudah hampir 35 tahun peristiwa itu. Tapi memori saya ketika pernah melihat bapak dan ibu saya bertengkar, itu tidak akan pernah bisa lupa. Makanya betul kata Allah, disebutkan kata pasangan sebelum kata keturunan ketika kita meminta qurrata a'yun, memahamkan kepada kita. Seberapa besar kita menjadi qurrata a'yun di depan anak, sebesar itu pula anak kita akan menjadi qurrata a'yun untuk orang tua. Ini yang menjadi salah satu pelajaran penting. Makanya Rasulullah SAW, beliau itu menjadikan diri beliau itu ketika menjadi suami, ada 4 fungsinya yang beliau jalankan. Dan ini tugas beratnya setiap laki-laki, tak terkecuali saya. 4 tugasnya seorang laki-laki itu apa? 1 jadi suami, yang kedua jadi kekasih, yang ketiga jadi partner, yang keempat jadi bapak dari anak-anak. Dan ini terus Pak, bergantian Pak. Yang mana kita tidak pernah tahu kapan waktu pastinya harus menjadi ayah, kapan waktu pastinya menjadi kekasih, kapan waktu pastinya menjadi partner, dan kapan waktu pastinya untuk menjadi bapak dari anak-anak. Ya, makanya Rasulullah pernah lomba lari dengan Ibunda Aisyah. Padahal kalau kita pikir-pikir, Masya Allah ya, apa kapasitasnya pemimpin besar kayak Rasulullah Muhammad yang ditakuti oleh Romawi dan Persia, lomba lari. Kan gak ada anfaedah kelihatannya. Tapi di situ ada faedah besar. Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika beliau lomba lari dengan Aisyah, itu dia menjadi kekasih. Nabi pernah mendengar kisahnya Ibunda Aisyah, cerita tentang teman-temannya dia. Panjang hadisnya Pak. Rasulullah dengar, itu menjadi partner. Rasulullah pernah marah ketika Rasulullah mendapati Aisyah menggantungkan gambar makhluk hidup. Itu menjadi seorang suami. Dan Rasulullah pernah memberitahukan kepada Amr bin Abi Salamah bagaimana makan. Rasulullah menjadi bapak dari anak-anak. Nah, itulah yang menjadikan kita memahami dari kisah yang terjadi antara Adam dengan Hawa, kita mengambil kesimpulan bahwasanya seorang wanita bisa menjadi sebuah perniagaan yang paling beruntung bagi setiap laki-laki yang mendapatkan, tapi juga bisa menjadi pembuka sebuah jurang kemaksiatan. Dan itu kesalahannya adalah terletak kepada laki-laki bagaimana mereka memiliki sifat qawam di dalam kehidupan mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita sifat qawam, mengendalikan tanpa menafikan sifat rahmat kepada istri kita dan kebaikan. Ya, kecuali ketika pasangan kita sudah melampaui batas dan sudah melakukan dosa-dosa besar.